Hari ini kita ditemani Lala. Halo Lala. Halo teman-teman. Sip. Lala siap mendengarkan firman Tuhan dalam sekolah minggu hari ini bersama dengan teman-teman semua? Siap. Sip. Cerita sekolah minggu hari ini berjudul Gideon. Diambilkan dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai 7. Bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya begini. Saat itu bangsa Israel sudah diberikan tanah yang indah dan subur oleh Allah. Mereka hidup enak, hidup nyaman, hidup senang. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka hidup senang. Mereka melupakan tentang Allah. Mereka menyembah patung-patung Baal dan melupakan Allah. Mereka tidak lagi mengingat kebaikan yang sudah Allah berikan kepada mereka. Orang Israel lupa bahwa Allah lah yang memberi negeri yang indah dan subur itu. Hingga akhirnya datanglah orang Midian menyerang orang Israel dan merampas semua hasil panenan orang Israel, sehingga orang Israel hidup susah. Saat susah, orang Israel kembali mengingat Allah. Mereka berseru kepada Allah memohon pertolongan. Lalu Allah menolong mereka. Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh murah. Allah mendengarkan seruan umatnya. Lalu Allah mengirimkan seorang nabi kepada bangsa Israel untuk mengingatkan mereka dan akan menolong mereka melalui seseorang untuk mengalahkan orang Midian itu. Dan seseorang itu bernama Gideon. Gideon. Ya, untuk tahu lebih jelas tentang Gideon, mari kita simak cerita berikut ini. Gideon adalah anak Yoas. Kaumnya adalah yang paling kecil di antara sukunya. Dan Gideon pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan pada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau Gideon, pergilah, selamatkanlah orang Israel dari tangan orang Midian. Gideon merasa ragu. Kemudian malaikat Tuhan itu memberi tanda dengan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan membakar persembahan Gideon. Kemudian hilanglah malaikat itu. Setelah itu, Gideon percaya bahwa malaikat Tuhan yang berbicara kepadanya. Kemudian Gideon mengirim utusan untuk memberitahu orang-orang Israel agar bersiap-siap untuk berperang melawan orang Midian. Setelah itu, berkumpullah sejumlah besar orang Israel untuk berperang. Tetapi kemudian Gideon merasa takut, lalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk bahwa benar dia telah dipilih untuk memimpin pasukan Israel berperang melawan orang Midian. Gideon membentangkan guntingan bulu domba. Apabila hanya di atas guntingan bulu domba itu ada embun, tetapi tanah di sekitarnya kering, maka taulah aku bahwa Tuhan benar mengutus aku. Keesokan harinya, terjadilah seperti yang Gideon minta. Tetapi Gideon masih belum yakin, lalu kembali meminta petunjuk Tuhan. Apabila yang kering hanya guntingan bulu domba itu dan tanah di sekitarnya basah oleh embun, maka aku akan menjadi benar-benar yakin bahwa Allah telah mengutus aku. Dan keesokan harinya terjadilah seperti itu. Maka yakinlah Gideon, dan Gideon merasakan kekuatan Allah di dalam dirinya. Kemudian pergilah Gideon bersama pasukan yang banyak itu untuk berperang. Lalu Allah berkata pada Gideon, terlalu banyak orang yang pergi bersama dengan engkau daripada yang ku kehendaki. Jangan-jangan orang Israel mengira bahwa mereka memenangkan pertempurannya sendiri. Maka sekarang serukanlah kepada orang-orang itu,
Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Lalu Tuhan berbicara lagi kepada Gideon. Masih terlalu banyak rakyat yang ikut berperang. Sekarang bawa mereka turun untuk minum. Lalu Gideon membawa 10.000 orang ini untuk minum. Sesuai perintah Tuhan bahwa setiap orang yang meminum air seperti seekor anjing akan pergi berperang, dan semua orang yang berlutut untuk minum harus pulang. Setelah tes ini, hanya 300 orang yang tersisa. Allah memberitahu Gideon bahwa dengan 300 orang ini, Allah akan menyelamatkan kamu dan mengalahkan orang Midian. Lalu pada malam itu, Allah menyuruh Gideon ditemani seorang bujangnya untuk pergi ke perkemahan orang Midian. Lalu mereka mendekati salah satu tenda musuh dan mendengar percakapan di antara orang itu. Yang seorang berkata kepada yang lain, "Aku bermimpi. Dalam mimpiku, sekeping roti jelai terguling menuruni bukit menuju kemah kita dan meratakan kemah kita. Ada kekacauan terjadi." "Apa artinya mimpi itu ya?" Temannya menjawab, "Itu artinya kita akan dikalahkan. Allah menyertai orang Israel." Setelah Gideon mendengar percakapan itu, Gideon bersyukur kepada Tuhan dan kembali ke pasukannya. Gideon memerintahkan pada pasukannya untuk meletakkan suluh di dalam buyung sehingga tidak terlihat musuh. Kita akan dibagi menjadi 3 kelompok dan mengelilingi perkemahan musuh. Kata Gideon, "Perhatikanlah dengan cermat dan lakukanlah seperti yang aku lakukan." Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Dengan pertolongan Allah, orang-orang Midian dikalahkan dan pasukan Midian yang besar itu melarikan diri. Setelah itu, orang-orang Israel hidup dalam damai. Bagaimana cerita hari ini? Seru? Seru tidak? Seru. Ya, ingat tadi berapa jumlah orang Israel yang bersama dengan Gideon untuk mengalahkan orang-orang Midian? 300. Hanya 300 orang saja. Tetapi orang Israel bisa mengalahkan orang Midian yang jumlahnya lebih banyak. Tahu kenapa? Allah yang menolong. Betul, itu hanya karena pertolongan Allah saja. Bukan karena kuat dan hebat orang Israel, atau bukan karena kuat dan hebat Gideon, tapi hanya karena pertolongan Allah saja orang Israel berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Pesan firman hari ini adalah Allah senantiasa mendengarkan permohonan umatnya, mendengarkan seruan umatnya, dan Allah akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Maka itu kita harus senantiasa percaya kepada Allah dan selalu mengandalkan diri kepada Allah, karena Allah kita adalah Allah yang Luar biasa. ya, Allah yang luar biasa, Allah yang Berkuasa. betul, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatunya, Allah yang hidup, yang pantas untuk kita sembah. Jadi mari kita bersama-sama untuk terus percaya dan setia kepada Allah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah.